Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Syarafdillah, NIM 114220023. Saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul pemilihan bibit lele unggul dengan menggunakan metode weighted product. Pendahuluan, salah satu metode komputasi yang cukup berkembang saat ini adalah metode sistem pendukung keputusan. Suatu sistem pendukung keputusan dituntut agar dapat mempunyai kemampuan proses yang cepat, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menghasilkan suatu keputusan. Dalam pembibitan dan budidaya ikan lele terdapat jenis bibit ikan lele, yaitu jenis bibit unggul dan tidak unggul, di mana bibit ikan tersebut harus diseleksi dan dipisahkan antara yang unggul dan yang tidak unggul. Dalam proses pemilihan bibit ikan lele yang unggul, maka diperlukannya mekanisme pemilihan yang tepat agar dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan yang diharapkan. Hasil dari penelitian ini adalah terbangunnya sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pihak pembudidayaan ikan lele menghasilkan keputusan mengenai jenis bibit ikan yang unggul dengan cepat dan tepat. 1. Tinjauan pustaka. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang berbasis komputer yang dapat membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah tertentu dengan memanfaatkan data dan model tertentu. Pada dasarnya, SPK merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi manajemen terkomputerisasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat interaktif dengan pemakaiannya. Interaktif dengan tujuan untuk memudahkan integrasi antara berbagai komponen dalam proses pengambilan keputusan seperti prosedur, kebijakan, analisis, pengalaman, dan wawasan manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik. 2. Weighted product. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang berbasis komputer yang dapat membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah tertentu dengan memanfaatkan data sampai tertentu. 3. Ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu komoditas budidaya yang memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya adalah pertumbuhan cepat dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tinggi. Menurut Suarez, permintaan ikan lele mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini adalah tabel metodologi penelitian. Pertama, pendahuluan, pengumpulan data, menganalisa perancangan, kemudian implementasi dan pengujiannya. Hasil dan pembahasan. Proses penganalisaan data yaitu di mana data tersebut berupa kriteria-kriteria yang digunakan sebagai penilaian terhadap pemilihan bibit unggul pada ikan lele. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah dengan menerapkan metode weighted product supaya menghasilkan informasi berupa perangkingan terhadap kriteria data yang dikelola tadi. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini. 1. Menentukan kriteria. Ini adalah tabel kriteria dibagi menjadi 4 item dengan item-item tersebut 1 kode, kedua kriteria, bobot kriteria, penilaian, keempat bobot dari nilai tersebut. Nomor 2, kita buat tabel contoh kasus. Di sini ada contoh dengan nomor 1 kode ikan 001, kriteria K1. K1 terbagi dari pergerakan ikan. Kedua, nafsu makan. Ketiga, pernapasan ikan. Keempat, bentuk tubuh ikan. Kelima, kondisi tubuh. Keenam, kondisi kulit ikan. Ketujuh, kondisi mulut ikan. Kedelapan, mata ikan. Kesembilan, kumis ikan. Kriteria K1 sangat lincah. Kedua, baik. Ketiga, teratur. Keempat, kurang ideal. Kelima, sangat bagus. Keenam, sangat bagus. Ketujuh, sangat bagus, tidak terluka. Kedelapan, sangat baik. Kesembilan, lengkap, 4 pasang. Ini ada 7 sampel. Selanjutnya dibuatkan berdasarkan urutan dari hasil tertinggi ke hasil terendah seperti berikut. Dari nilai tersebut kita bisa ambil rata-ratanya. Dengan nomor 1 kode ikan 001 dengan nilai 1,185. Ranking tertinggi dengan ranking terendah
Ika 007 dengan nilai 1,160 dengan ranking 7. Selanjutnya akan dibuatkan hasil keputusan dari perankingan tersebut dengan ketentuan lebih kecil dari 1,170 berkualitas, kurang dari 1,170 tidak berkualitas, sehingga menghasilkan keputusan sebagai berikut. Kode ikan dari nomor IKA 001 sampai 00 dari peringkat 1 sampai peringkat 4 dengan hasil keputusan ikan tersebut berkualitas. Ika dengan ranking 5 sampai 7 dengan keputusan tidak berkualitas. Kesimpulan dari PPT tersebut adalah 1. Hasil penerapan sistem pengambilan keputusan ini mampu melakukan penyimpanan dan melakukan pencarian data dengan cepat dan mudah, sehingga dapat mempermudah pengguna untuk memperoleh keputusan, menentukan kualitas bibit ikan lele yang unggul dan tidak unggul dengan cepat. 2. Sistem keputusan ini memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang terdapat pada bibit ikan lele, di mana kita bisa mencocokkan penilaian terhadap kriteria yang terlihat pada bibit ikan lele yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pendukung keputusan. 3. Sistem pengambilan keputusan dengan metode weighted product ini dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemilihan jenis bibit ikan lele, apakah berkualitas atau tidak, sehingga keputusan yang didapat sesuai dengan sasaran yang tepat.